Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang saya buat, Sentra Sterilisasi Suplai Departemen berbasis web. Jadi saya akan masuk sebagai admin karena admin di sini memegang kendali semua proses dari administrasi di CSSD. Saya login sebagai admin. Nah, ini adalah dashboard utama. Jadi kita akan memahami dulu topologinya. Jadi barang kotor setelah pemakaian atau peminjaman dari perawat dan dipakai di rawat inap atau di kamar operasi, nantinya akan instrumen tersebut dikirim dengan keadaan kotor karena selesai pemakaian masuk ke loket penerimaan CSSD. Jadi di sini nanti akan diidentifikasi ID setnya apa, lalu nanti akan di entry di jendela penerimaan. Karena saya sudah menambahkan beberapa instrumen untuk penerimaannya, ini adalah penerimaannya. Jadi saya tidak akan menambahkan ID-nya, jadi langsung ke jendela form check karena ini sudah selesai di entry, maka langsung ke jendela penerimaan form check. Ini form check. Saya akan menambahkan. Jadi apabila ID tersebut sudah diterima atau di entry di form penerimaan, maka langsung akan muncul ID-nya di form check. Misalkan saya akan mengecek ID nomor 7. Nah, ini namanya set beda plastik, mereknya Esculap. ID detail dari isinya itu seperti ini. Terus ini ada keterangan layak dan tidak layak. Kalau layak itu adalah instrumen yang sudah yang masih dapat digunakan atau bisa digunakan untuk tindakan. Kalau yang tidak layak itu kayak instrumen yang sudah rusak atau patah, itu nanti kita cek yang tidak layak. Lalu kita entry jam cek, tanggal cek, terus PJ yang mengirim itu siapa, misalkan dari OK, dari kamar operasi, lalu cek yang ngecek itu saya simpan. Kita lihat set beda plastik tanggal 11, ID-nya nomor 7. Ini kita dapat melihat atau bisa mengeprint. Ini printnya ini tujuannya untuk ditaruh di atasnya instrumen. Jadi ini nanti perawat bisa melihat isi-isi dalam dari instrumen tersebut. Karena kan instrumen kalau disteril kan harus ditutup sama kain atau namanya linen. Jadi nanti ini sebagai daftar isi dari detailnya. Setelah itu kita coba lagi cek instrumen. Sekarang yang misal ada yang tidak layak. Tadi 7, ID 7, ini ID misalkan 9, set beda ortopedi, misalkan isinya seperti ini.
kita pilih ada yang tidak layak. Misalkan yang tidak layak pinset anatominya rusak, ID-nya, tanggalnya, pengirim, lalu ini nama yang cek saya, simpan data. Kita lihat untuk ceknya, karena ada yang tidak layak, maka akan masuk ke sini. Akan masuk ke sini. Ada yang tidak layak. Ini adalah bukti permintaan untuk permintaan barang baru untuk pihak gudang. Sekarang kita lihat yang dicek. ID instrumen apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam mesin. Ini layak steril, tanggal 11, tambah sama set ortopedi. Kita lihat topologinya. Setelah kita melakukan cek alat instrumen tadi detailnya, maka akan masuk ke jendela sterilisasi. Semua instrumen yang setelah kita melakukan entry pada cek ID cek atau di form cek, maka akan otomatis muncul di sini. Apabila kita belum melakukan cek, maka tidak akan muncul di sini. Jadi kita akan menambahkan misalkan set bedah plastik. Ini adalah yang untuk dimasukkan ke mesin steril. Misalkan saya memasukkan 2 instrumen sekaligus, bisa, tergantung dari kita cek itu berapa instrumen. Jam steril, tanggal steril, ini tanggal kadaluarsanya itu 1 bulan, karena SOP dari CSSD Cuandi itu 1 bulan untuk tanggal kadaluarsa steril operator mesin saya. Lalu ini ada ID log mesin, ini tergantung dari ID log mesin yang ada di sterilisasi di CSSD. Misalkan ID-nya 2010, maka yang terakhir kemarin 2010 berarti sekarang 2011 misalkan. Simpan. Kita masuk ke daftar sterilisasi. ID log mesin 2011, operatornya saya, jam steril jam 10, tanggal 11 bulan 7. Proses sterilisasi masih dalam proses. Ini merupakan daftar set instrumen. Untuk mengecek riwayatnya, kita dapat melihat di sini untuk ID nomor 2 dan ID nomor 7 keterangannya sudah berganti menjadi tersedia. Karena di sini kita lihat kembali untuk sterilisasinya tadi yang ID nomor 2011 ini sudah berganti, sterilisasi berhasil. Sterilisasi berhasil ini menjadi acuan untuk untuk
ruangan untuk meminjam instrumen tersebut. Jadi untuk ID nomor 2 dan nomor 7 ini dapat dipinjam oleh ruangan. Jadi untuk proses sterilisasinya kan sudah berhasil, maka akan masuk ke jendela stok penyimpanan. Jadi untuk menambahkan misalkan ada ruangan atau PJ ruangan yang ingin meminjam, kita akan memasukkannya di sini untuk form peminjamannya. Saya akan menambahkan, ini ada 2. Jadi untuk instrumen yang sudah melewati proses steril, maka otomatis akan muncul di form peminjaman, karena ini adalah barang-barang yang sudah ready untuk dipinjam oleh ruangan. Jadi saya akan menambahkan misalkan partus set, saya tambahkan misalkan jam keluarnya jam 10, karena ini real time tanggal 11. Nama yang peminjamnya misalkan Pak Budi dari IGD, staf yang menyerahkan saya, terus lalu saya simpan. Data berhasil disimpan, itu artinya instrumen tadi sudah pindah tangan ke IGD. Jadi kita akan melihat riwayat peminjaman. Ini Pak Budi dari IGD. Jadi kita setiap melakukan entry data untuk peminjaman, maka otomatis ID-nya akan menambah 1 untuk formnya. Kita lihat formnya seperti ini. Ini adalah formnya, nomornya 14, tanggal 11. Ini Pak Budi yang menyerahkan, yang diserahkan ke Pak Budi yang menyerahkan saya. Ini nomor ID-nya nomor 2, partus set kelas Martin, jumlahnya 4. Ini adalah bukti untuk permintaan peminjaman sterilisasi. Setelah itu kita lihat topologinya. Setelah pemakaian dari ruangan, ini dari pemakaian dari ruangan akan kembali lagi ke staf CSSD, ke loket penerimaan. Jadi kita akan masuk ke pengembalian. Misalkan Pak Budi datang ke CSSD, lalu saya akan menambahkan instrumen apa itu yang dikirim oleh Pak Budi. Karena di Pak Budi pinjam yang partus set kelas Martin, jadi saya akan menambahkan untuk barang masuknya atau barang kembalinya. PJ pengirim Pak Budi, lalu ini staf yang menerima saya, IGD, simpan. Data berhasil disimpan. Kita lihat. Pak Budi sudah mengembalikan. Untuk bukti form pengembalian ini bisa di print. Jadi ID nomor 10 nomor 10 ini ID-nya, plus ini ID setnya, detailnya seperti ini. Ini adalah bukti pengembalian barang steril. Untuk
Untuk histori atau riwayat dari instrumen dapat dilihat di sini. Ini ada keterangannya seperti ini, belum cek. Ini berarti instrumen itu sudah ada di CSSD, masih kotor, belum dicuci setelah pengembalian dari ruangan dan belum dicek, akan statusnya akan seperti ini. Terus yang masih dipakai ini adalah status instrumen yang sudah steril namun masih dipakai oleh PC ruangan atau masih dipinjam, seperti ini. Terus yang tersedia itu artinya adalah instrumen yang siap untuk dipinjam oleh ruangan. Jadi ini posisinya ada di tempat penyimpanan steril. Itu adalah proses dari pihak admin atau administrasi di CSSD. Namun ini ada fitur tambahan seperti ini, informasi pengumuman. Ini nanti akan tampil di jendela user yang di PC ruangan. Nanti bisa dilihat pengumumannya, kita bisa menambahkan. Terus ini ada pusat informasi barang katalog. Ini adalah untuk edukasi dari perawat-perawat yang tidak hafal tentang instrumen. Nanti bisa ditambahkan di sini, ada keterangan gambar seperti ini. Ini ada keterangan gambarnya, nanti bisa tampil. Ini adalah data ruangan. Ruangannya sebanyak ini. Kalau misalkan ada pembangunan rumah sakit, misalkan nambah ruangan, maka akan ditambah di sini, ada formnya, nambah ruangan, terus nambah untuk user PC ruangannya sendiri ini. Jadi kita harus menambahkan ruangan dulu, baru bisa menambahkan PC ruangan. Saya logout. Lalu saya akan masuk ke user PC ruangan. Misalkan saya masuk untuk username Mas Nino. Nah, seperti ini. Ini adalah dashboardnya. Jadi hanya bisa melihat set instrumen yang di riwayat instrumen di CSSD. Nah, seperti ini. Belum cek. Kalau tersedia ini bisa dilihat, bisa dipinjam, terus bisa melihat katalog. Nah, sudah seperti itu. Ini riwayat dari instrumen yang ada di CSSD. Kalau di dashboard ini ada pengumuman, jadi yang ditulis di admin CSSD tadi akan muncul di sini. Oke, sekian dulu presentasi demo dari saya. Apabila ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang output dari sistem informasi manajemen sentral sterilisasi suplai departemen ini. Jadi saya akan masuk ke halaman admin. Di sini outputnya ada untuk cek instrumen, lalu ada permintaan barang, lalu ada barang pengembalian dan peminjaman. Misalkan kita akan melihat dari cek instrumen. Jadi kita nanti setelah cek bisa melihat printout detail dari isinya. Misalkan ini seperti ini,
ID set nomor 1, nama heading, mereknya Esculap. Ini isinya. Nanti form ini akan ditempelkan di atas ID set nomor 1. Jadi nanti perawat apabila meminjam akan tahu detail isinya seperti ini. Lalu ada permintaan barang. Ini adalah printout dari apabila dalam form cek tadi ada yang tidak layak detailnya akan masuk di sini. Misalkan ada cek bulan 24 ini, tanggal 24 bulan 6. Ini ada satu item dari ID set nomor 1, yaitu detail ID-nya adalah nomor 4. Gunting jaringan Esculap tidak dapat digunakan, ini rusak. Nanti akan meminta untuk diganti dengan yang baru. Ini adalah surat permintaannya. Lalu peminjaman instrumen. Ini adalah bukti dari output untuk peminjaman dari ruangan. Jadi barang yang sudah steril akan dipinjam dari ruangan, nanti ruangan akan diberikan ini. Misalkan ini ID nomor 1, ID setnya nomor 2, isinya ini tanggal expired, tanggal steril. Ini tanda bukti peminjaman barang steril. Lalu hasil printout untuk pengembalian ini adalah digunakan untuk tanda bukti untuk pengembalian instrumennya. Misalkan ini tanda bukti pengembalian barang sterilisasi. Jadi ini untuk pengiriman dari ruangan untuk pengembalian di CSSD-nya. Nanti ini tanda buktinya seperti ini. Lalu yang dibutuhkan untuk CSSD sebenarnya adalah riwayat dari peminjaman. Misalkan di sini kan terdapat banyak sekali peminjaman. Apabila ada komplain misalkan dalam peminjaman tersebut, misalkan tanggal sterilisasinya mendekati atau mau expired, nanti bisa dicek dari sini. Misalkan tanggal 24, tanggal 24 nanti langsung akan tampil di sini. Misalkan untuk tanggal 24 peminjamannya siapa aja, nanti bisa langsung di search di sini, atau enggak kita search melalui nama dari PJ-nya juga bisa. Misalkan Mas Nino atau Mbak Eka sudah bisa. Jadi searching lewat sini untuk peminjaman instrumen. Apabila pengembalian, misalkan ada komplain sudah dikembalikan tapi barang belum masuk, kita bisa lihat di sini. Misalkan pengembalian tanggal berapa, tanggal 24, yang muncul akan tanggal 24 aja, ataupun yang mengembalikan dari IGD, yang muncul cuma IGD aja, tanggal berapa nanti tinggal cetak tanda bukti, kita kirimkan ke PJ ruangannya. Lalu untuk instrumennya, ini adalah untuk mengetahui proses dari sterilisasi dalam satu hari tersebut. Misalkan kita lihat ini ada yang tersedia, ini berarti sudah siap untuk dipakai atau sudah tersimpan di sterilisasi.
sudah melewati sterilisasi. Kalau ini masih dipakai berarti masih keluar barangnya. Kalau yang belum cek ini berarti masih barusan dikembalikan. Sekian dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya seperti itu untuk input dan outputnya. Sekian lagi, saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.